Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafania Safazara, absen 23 dari kelas 12 A1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah skripsi di bidang peternakan, yaitu tentang performance produksi ayam broiler yang dipelihara dengan kepadatan kandang yang berbeda. Skripsi ini sangat relevan dengan mata pelajaran PKWU karena membahas kegiatan wirausaha di sektor peternakan, mulai dari proses produksi hingga faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan usaha. Dalam review ini, skripsi akan dianalisis menggunakan konsep 6M plus 1E, yaitu man, money, material, mesin, method, market, dan environment. Konsep ini penting karena membantu kita memahami bahwa sebuah usaha tidak hanya bergantung pada modal, tetapi juga pengelolaan sumber daya secara menyeluruh. Skripsi ini meneliti ayam broiler yang dipelihara dengan kepadatan kandang berbeda, mulai dari 3 hingga 8 ekor per setengah meter persegi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepadatan kandang terhadap konsumsi ransum atau pakan, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum atau efisiensi pakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin padat kandang, konsumsi pakan meningkat. Namun, pertambahan bobot badan justru menurun. Konversi pangan menjadi kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan kandang sangat menentukan keberhasilan usaha peternakan ayam broiler. Jadi yang pertama saya bahas ada man atau sumber daya manusia. Man merupakan faktor utama dari usaha peternakan. Dalam skripsi ini, peran manusia terlihat dari pengelolaan kandang, pengaturan kepadatan ayam, pemberian pakan dan air minum, pengawasan kesehatan ayam. Peternak harus memiliki pengetahuan tentang perilaku ayam, kemampuan mengatur lingkungan kandang, ketelitian dalam perawatan harian. Jika peternak kurang paham, maka ayam bisa stres, pertumbuhan tidak optimal, hingga tingkat kematian ayam meningkat. Kesimpulannya, sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan sangat menentukan keberhasilan usaha peternak ayam broiler. Selanjutnya ada money, yaitu modal usaha. Aspek money berkaitan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan seperti pembelian DOC anak ayam, pembelian pakan, biaya listrik dan peralatan, biaya perawatan kandang. Dalam skripsi ini dijelaskan juga bahwa kepadatan kandang tinggi memang menghemat ruang. Namun ayam menjadi stres sehingga pakan tidak dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, biaya pakan meningkat, keuntungan menurun karena FCR memburuk. Dan ini menunjukkan bahwa usaha tidak selalu untung jika hanya menekan biaya, tapi harus memperhatikan efisiensi. Selanjutnya ada material, yaitu bahan baku. Material dalam usaha peternakan ayam broiler meliputi bibit ayam atau DOC, pakan berkualitas, air minum, dan alas kandang. Pada skripsi ini juga menunjukkan bahwa pakan berkualitas sangat mempengaruhi pertumbuhan ayam dan konsumsi pakan meningkat pada kepadatan tertentu. Selanjutnya, jika material tidak berkualitas, ayam mudah terserang penyakit, pertumbuhan terhambat, produksi ayam menjadi tidak optimal. Material yang baik adalah investasi utama dalam usaha peternakan. Yang keempat ada mesin atau alat dan peralatan. Mesin mencakup semua alat yang digunakan dalam proses produksi seperti kandang, tempat makan dan minum, lampu pemanas, serta timbangan. Dalam skripsi ini, penggunaan alat yang tepat membantu menjaga suhu kandang, mengatur kenyamanan ayam, hingga menghasilkan data yang akurat. Dalam dunia usaha modern, penggunaan teknologi dapat mengurangi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi, menekan angka kematian ayam. Selain itu, mesin juga membantu usaha menjadi lebih produktif dan efisien. Selanjutnya ada metode, yaitu metode produksi. Metode adalah cara atau sistem yang digunakan dalam beternak ayam broiler. Dalam skripsi ini, metode yang diterapkan meliputi
pengaturan kepadatan kandang, pemberian pakan sesuai fase umur, pemeliharaan yang terkontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan terlalu tinggi dapat menyebabkan ayam stres. Kepadatan terlalu rendah membuat ayam terlalu aktif dan boros energi. Metode yang tepat akan menghasilkan ayam yang sehat, cepat panen, dan menguntungkan. Selanjutnya ada market atau pasar. Ayam broiler memiliki pasar yang sangat luas seperti pasar tradisional, rumah makan, industri pengolahan makanan. Pada skripsi ini menunjukkan bahwa bobot badan optimal sangat menentukan nilai jual. Efisiensi pakan mempengaruhi harga produksi. Jika ayam tumbuh tidak optimal, harga jual akan rendah dan keuntungan menurun. Produksi harus menyesuaikan kebutuhan pasar agar usaha berkelanjutan. Dan yang terakhir ada environment, yaitu lingkungan. Lingkungan yang dimaksud itu mencakup suhu kandang, kelembaban, sirkulasi udara, serta kebersihan. Skripsi ini menegaskan bahwa kepadatan kandang berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan. Lingkungan buruk menyebabkan stres dan penyakit pada ayam. Selain itu, limbah peternakan harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan, tidak mengganggu masyarakat sekitar. Usaha peternakan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan di sini saya telah sampai pada akhir pembahasan dan saya akan membahas sebuah kesimpulan yang didapat berdasarkan review yang saya telah sampaikan sebelumnya, yaitu usaha peternakan ayam broiler sangat berkaitan dengan konsep 6M dan 1E. Kepadatan kandang yang tepat meningkatkan efisiensi usaha. Dan yang terakhir, semua unsur 6M plus 1E saling berikatan dan tidak bisa dipisahkan. Pada skripsi ini membuktikan bahwa wirausaha di bidang peternakan memerlukan ilmu, perencanaan, dan manajemen yang baik agar berhasil dan menghasilkan sebuah